Oke. Saudara sekalian, seperti tadi Pak Didimus sudah sampaikan, itu hari ini kita masuk dalam minggu, eh, pakai bahasa Inggris apa bahasa Latin, Pak? Kita masuk dalam minggu Reminiscere Sunday. Itu satu minggu untuk mengajar kita, untuk mengingat, atau dalam istilah to remind, atau mengenang kembali. Jadi hari ini kita boleh merenungkan, mengenang kembali akan apa yang dikerjakan oleh Kristus kepada kita. Saudara sekalian, itu sebabnya saya memberikan tema hari ini, umat yang dibenarkan. Ketika saya memilih tema ini, saya cukup bergumul. Kenapa? Karena ini tema yang saya percaya orang yang biasa ikut di dalam ibadah GRI pasti sudah sangat familiar berkenan dengan tema dibenarkan ini. Setidaknya satu kali sudah mendengar. Lalu bagaimana dong kalau demikian? Tapi saya pikir bahwa sekalian kita boleh kembali merenungkan ini dan berefleksi di dalam poin-poin yang akan kita baca pada hari ini. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita membuka tadi ayat yang kita sudah baca dalam Roma pasal 5. Kita akan membaca Roma 5 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan kepada kita Roma 5 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca firman-Mu. Bagaimana Paulus berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh Kristus kepada kami. Tuhan, kiranya apa yang boleh kami baca, yang sebentar lagi kami boleh renungkan. Engkau bukakan hati pikiran kami, dan benar-benar Engkau yang membawa kami untuk boleh mengagumi akan karya keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh dipengaruhi, dibentuk di dalam seluruh pengertian yang kami miliki. Dan iman yang Tuhan berikan kepada kami menjadi sesuatu yang akan menggerakkan kami di dalam kami menjalankan panggilan kami sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehidupan manusia, maka kita akan melihat bahwa manusia akan mengalami pergumulan. Sesuatu yang wajar ketika manusia itu bergumul. Sesuatu yang wajar ketika manusia itu mengalami masalah dengan manusia yang lain, atau mengalami relasi yang kurang baik. Tetapi saudara sekalian, melalui pembacaan kita, khususnya kalau saudara membaca di dalam kitab Roma pasal 3-4, Paulus di sana membicarakan ada masalah yang serius yang dihadapi oleh manusia. Masalah yang serius lebih daripada masalah dengan keluarga. Masalah yang serius lebih daripada masalah yang dialami di kantor. Ini masalah secara vertikal. Masalah vertikal ini menjadi sesuatu yang serius. Karena kenapa? Karena ini berurusan dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, bahwa dalam renungan kami merenungkan di dalam Mazmur 51 ya, ketika Daud itu mengatakan, Tuhan, kepadamu saja saya berdosa. Itu satu kalimat yang sangat serius kan ya. Satu kesadaran bahwa saya tidak berdosa kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Dan Paulus mengatakan dalam Roma ya, bagaimana keadaan manusia itu. Keadaan manusia yang tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di dalam pasal 3, dalam ayat 10, 11 dan seterusnya. Menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan manusia itu. Keadaannya yang secara vertikal bermasalah dengan Tuhan. Tetapi di dalam pasal 5 dan pasal sebelumnya juga, dan dikasih menjadi satu keindahan dalam pasal kelima, ketika kemudian Paulus membicarakan bagaimana pembenaran itu dihadirkan kepada manusia, dan apa yang kemudian dibawa oleh pembenaran yang diberikan, yang dibawa oleh Kristus kepada kita. Saudara, pertama-tama saya kira kita perlu bertanya, pembenaran itu apa? Ya, kita sudah tahu pembenaran itu, yaitu satu hal yang dimana kita dibenarkan oleh Tuhan, oleh karena apa yang dikerjakan Kristus.
semacam kita berada di dalam penghakiman, di dalam satu sidang. Dan seperti Paulus katakan dalam pasal 3, menurut sidang manusia dinyatakan guilty, bersalah, berdosa. Dan kemudian Tuhan mengatakan, engkau dibebaskan oleh karena Kristus mati bagimu. Kita dinyatakan secara status, engkau benar. Bukan dalam proses yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan, ya kamu berdosa. Kamu tidak mencari Allah. Tapi apa yang dikerjakan oleh Kristus menjadikan kamu menjadi benar. Karena engkau kemudian dipersatukan di dalam Kristus. Saudara, kita bergerak dari sini. Bagaimana Paulus dalam ayat pertama, dalam ayat yang kita baca ini mengatakan kita dibenarkan oleh karena iman. Dibenarkan bukan karena kita melakukan sesuatu. Maka kalau kita melakukan sesuatu, itu bukan pembenaran dari Tuhan. Bukan pembenaran oleh iman lagi, tetapi pembenaran dengan cara-cara yang lain. Yang tentunya tidak ada tempatnya. Maka pembenaran ini mengingatkan kita akan keadaan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, yang membawa kita untuk boleh kemudian mengerti dan menyadari betapa besar hal yang dilakukan Kristus kepada kita. Maka pembenaran ini akan membawa kita untuk berhenti. Untuk berhenti apa? Berhenti untuk boleh mencari justifikasi untuk diri kita. Saya melakukan ini, bahkan melakukan hal moral yang baik bukan untuk tujuan penerimaan. Saudara, dalam satu tulisan saya baca mengatakan bahkan orang yang sangat baik sekalipun dia di hadapan Tuhan adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan akan Kristus. Maka saudara sekalian, kita bergerak bukan untuk mengejar penerimaan, pembenaran itu, tetapi kita bergerak dari penerimaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka kita di dalam hal ini menyadari pembenaran yang dihadirkan oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Maka Paulus melanjutkan, karena Tuhan Yesus membenarkan kita melalui iman, maka hal yang pertama yang dialami oleh orang-orang yang dibenarkan itu adalah mendapatkan damai dengan Tuhan. Mendapatkan damai dengan Tuhan. Saudara, hal yang pertama, pembenaran diberikan kepada kita, maka kita mendapatkan damai. Damai yang diberikan Tuhan dalam hal ini adalah satu karunia yang sangat indah. Yang saudara dan saya boleh renungkan, ini satu damai yang sangat indah sekali yang bisa kita pikirkan. Karena kenapa? Karena ini bukan damai yang bersifat subjektif, tapi damai yang bersifat fakta objektif, di mana Tuhan menyatakan pembenaran dan damai dengan Kristus. Mengapa? Kalau kita kemudian mengatakan begini, secara batin kita, secara perasaan kita, oh saya damai dengan Tuhan. Tunggu dulu, itu satu pernyataan yang subjektif. Tapi dalam pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus, kita mendapatkan damai itu secara objektif. Dinyatakan berdamai dengan Tuhan. Kalau secara subjektif, itu akan jatuh seperti apa yang dialami oleh orang Israel. Di dalam Yeremia pasal 6 misalkan. Yeremia 6 ayat 14 saya membaca bagi kita. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Siapa yang mengatakan ini? Para nabi, para imam pada waktu itu. Mereka mengatakan kepada Israel, damai sejahtera. Secara subjektif mereka mengatakan damai dengan Tuhan. Sudah damai kok kita. Tapi Tuhan mengatakan gak ada damai sejahtera. Karena kehidupanmu yang berdosa. Karena kehidupanmu yang tidak menyembah Tuhan. Di dalam Yeremia ini kita mendapati bahwa damai yang dibicarakan oleh para nabi-nabi palsu hari itu adalah satu damai yang secara subjektif. Bahwa saya merasa, menurut saya berdamai. Saudara, ini sangat kacau sekali kalau kita mengatakan saya berdamai dengan Tuhan, sudah berdamai karena menurut saya. Tetapi Paulus mengatakan bukan menurutmu. Tetapi karena secara objektif, fakta objektif,
Tuhan membenarkan dan Tuhan mendamaikan kita dengan dirinya. Maka saudara sekalian, kita sekarang mencoba memikirkan, kalau saya diperdamaikan, saya mendapatkan damai. Bukan saya mendapatkan damai dengan Tuhan, tetapi saya diperdamaikan dengan Tuhan. Maka kita melihat ya, sebenarnya status manusia. Tadi saya mengatakan di awal, di dalam pasal ketiga, ketika Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Maka posisi manusia, posisi kita, Paulus katakan di dalam surat-suratnya, yaitu posisi yang adalah musuh dari Tuhan. Posisi kita itu adalah musuhnya Tuhan, sadar atau tidak. Atau kita mengatakan orang Kristen atau bukan orang yang percaya Tuhan. Pada dasarnya semua manusia adalah musuh Tuhan. Dan adalah objek daripada murkanya Tuhan. Objek daripada murkanya Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Saudara, kita tahu kan ya, Allah itu adil. Allah itu adil. Maka keadilan Allah, kalau berhadapan dengan manusia yang adalah musuh Tuhan, itu adalah sebuah kekacauan, sebuah ketakutan bagi kita. Kalau kita berhadapan dengan Allah yang adil itu, maka kita yang kacau ini adalah membawa dalam satu ketakutan, satu keadaan yang sangat menakutkan berhadapan dengan Allah yang adil itu. Tetapi Paulus mengatakan di sini, memang kamu itu objek murkanya Tuhan. Karena kamu tidak mencari Tuhan, karena dalam pasal 1 ayat 18 dikatakan mereka menindas kebenaran, adalah orang-orang yang patut dimurkai. Memang kamu orang-orang yang patut dimurkai. Tetapi Kristus datang dan kemudian membenarkan kamu dan mendamaikan kamu dengan Kristus dan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai dalam hal ini bukan sekadar secara emosional. Damai yang kita dapatkan itu damai secara objektif. Dan murka itu bukan murka emosional juga. Kalau murka emosional itu secara emosi. Tetapi murka yang dihadirkan oleh Tuhan kepada manusia adalah murka karena kekudusan dan kesucian Tuhan yang dilanggar. Maka ini sesuatu yang serius. Sesuatu yang sangat-sangat serius. Maka saudara sekalian, dengan merenungkan hal ini, kita mengetahui keadaan kita yang sesungguhnya. Maka poin damai sejahtera itu ya, damai dengan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang mengagumkan. Damai yang kita dapatkan itu bukan sesuatu kalimat-kalimat yang dengan mudah untuk kemudian kita keluarkan. Oh, saya berdamai dengan Tuhan. Saudara, damai yang kemudian kita dapatkan itu, yaitu perdamaian dengan Tuhan melalui Kristus yang mati, akan membawa dampak besar di dalam kehidupan kita. Karena saya mengetahui posisi saya, keadaan saya, tetapi Tuhan menggantikan saya. Dengan damai yang didatangkan melalui Kristus, maka tidak ada lagi penghakiman. Tidak ada lagi yang namanya permusuhan itu. Tidak ada lagi namanya rasa takut itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi satu poin yang penting untuk kita sama-sama renungkan. Mengapa? Tadi saya mengatakan bahwa ini sesuatu doktrin yang biasa kita dengarkan. Tetapi sesungguhnya doktrin ini akan benar-benar mengubahkan akan kehidupan kita, cara pandang kita, bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia hari ini. Peperangan sudah selesai, sudah dimenangkan oleh Kristus. Penghukuman tidak ada. Permusuhan sudah tidak ada. Rasa takut bertemu Tuhan itu sudah tidak ada. Maka kalau kita bertanya, lalu untuk apa? Lalu kenapa kalau demikian? Kalau saya dibenarkan, kalau saya berdamai dengan Tuhan, lalu apa? Saudara sekalian, saya tidak tahu keadaan kita ya hari ini. Ya kita mungkin ada yang bergumul, tapi mungkin ada bergumul di dalam rasa bersalah. Rasa bersalah yang menghantui kita. Ingat ya, damai yang diberikan Tuhan itu damai yang bersifat objektif, bukan berdasarkan keadaan kamu dan keadaan saya. Kita mungkin merasa bergumul dalam rasa bersalah yang ada di dalam diri kita, maka seolah Paulus mengatakan hari ini, ingat ya, damai yang objektif yang Tuhan berikan kepada kamu. Barangkali ada di antara kita yang mengalami rasa takut. Saya tidak tahu rasa takut apa yang kita alami, tetapi sekali lagi kita boleh melihat
Kristus yang memberikan kemenangan itu kepada kita. Atau seperti lagu yang kita nyanyikan, tadi lagu yang sangat indah sekali Bapak sekalian. Dalam lagu yang kedua ketika ini yaitu gambaran yang dibicarakan oleh Ibrani, yaitu ketika dalam kalimat yang stanza pertama ya, kalimat yang terakhir, dalam tatanya di surga tiada yang dapat mendakwa. Saudara sekalian, iblis mendakwa kita. Iblis itu mendakwa, menuduh kita. Ini tidak terlepas siapa orangnya. Iblis itu akan mencari kesempatan untuk mendakwa kita. Kamu orang yang berdosa, kamu tidak layak. Tetapi karena damai yang diberikan, damai yang dibawa, dihadirkan oleh Kristus adalah damai yang bersifat objektif, maka kita akan mengatakan, ya memang saya orang berdosa. Tapi di dalam Roma 8:33 saya membaca bagi kita, Paulus mengatakan, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Jawabannya, nggak ada. Siapa yang berani mendakwa orang yang dibenarkan oleh Tuhan? Ya nggak ada. Siapa orang yang dapat mendakwa orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan? Ya nggak ada. Iblis tidak mampu untuk mendakwa kita. Tetapi jikalau kita tidak dibenarkan oleh iman, tapi dibenarkan oleh apa yang kita kerjakan, maka dakwaan iblis itu akan membawa kita atau menggerogoti iman kita. Karena kita berpegang kepada apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Tetapi karena itu dihadirkan oleh Kristus, dakwaan itu tidak mengubah fakta bahwa Allah telah membenarkan kita, melalui iman kita terima pembenaran itu dan memperdamaikan kita dengan Bapa. Dakwaan iblis itu sesuatu yang kemudian kita singkirkan. Kita akan terima dakwaannya dan mengatakan, memang saya orang berdosa, tapi melalui kematian Kristus mempersatukan saya di dalam kematian dan kebangkitannya. Maka saya boleh melewati, dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa itu. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu doktrin, tetapi sesuatu yang akan menggerakkan kita. Sesuatu yang akan membawa kita bergairah di dalam mengikut Tuhan. Karena saya tahu saya orang yang diperdamaikan. Saya berdamai dengan Allah. Maka dakwaan iblis tidak ada tempat di dalam hidupku. Dakwaan iblis tidak akan berbicara keras. Karena damai yang dihadirkan oleh Kristus itu suaranya lebih besar daripada dakwaan iblis itu. Maka ini sesuatu yang sangat penting Bapak sekalian. Satu tulisan mengatakan, ketika kita membicarakan berkenaan dengan pembenaran, bukan masalah definisinya, poinnya, tetapi apakah kita adalah orang-orang yang dibenarkan itu? Apakah kita orang-orang yang menerima pembenaran yang dihadirkan oleh Kristus? Itu menjadi pertanyaan serius kepada kita. Hal yang kedua sekalian, ketika kita membicarakan pembenaran membawa kita berdamai dengan Tuhan. Damai yang diberikan kepada kita membawa kita ke mana? Dalam poin yang ketiga, yaitu membawa kita kepada akses kepada kasih karunia itu. Saya membacakan kepada kita dalam ayat kedua sekali lagi. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Akses Bapak sekalian. Siapa yang tidak ingin ada akses? Hari ini di dalam dunia di mana kita tinggal, kita tahu istilah orang dalam kan ya. Ngurus ini, ngurus itu, ribet. Ada orang dalam, cepat. Aksesnya itu cepat dan selesai. Akses itu dibutuhkan. Tapi saudara perhatikan akses yang dimiliki oleh umat Allah di dalam perjanjian lama. Yaitu hanya diberikan kepada imam besar. Diberikan kepada imam besar dan hanya satu kali dalam setahun. Dan itu pun dia harus menguduskan dirinya dan membawa darah. Akses itu tidak kepada semua orang. Akses itu tidak diberikan kepada semua imam bahkan. Diberikan kepada imam besar dan hanya satu yang dipilih. Gak semua. Berbicara akses ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan kepada kita. Karena pada masa lalu tidak diberikan seutuhnya tidak diberikan kepada semua orang. Ketika orang itu melanggar, maka dia itu dimatikan oleh Tuhan kan ya. Maka saudara sekalian perhatikan di dalam PL dan PB di dalam pasal Ibrani pasal 10 ayat 19 saya membaca bagi kita. Jadi saudara-saudara,
oleh darah Yesus Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau dalam perjanjian yang lama itu, akses itu tidak diberikan kepada semua orang, hanya satu orang, sekali setahun. Tetapi penulis Ibrani mengatakan, saudara-saudara, darah Yesus Kristus, sekarang dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke tempat maha kudus itu, tempat kudus itu. Saudara, ini menjadi poin yang penting ya, untuk kita bukan hanya tahu bahwa kita itu memiliki akses melalui Kristus. Tetapi ini menjadi sesuatu yang akan membawa dampak besar bagi kita di dalam mengikut Tuhan. Karena kenapa? Karena saya bisa datang bukan sekali setahun. Saya datang di dalam berulang kali kepada Tuhan. Saya bisa datang dengan bukan hanya di jadwal sekali sebulan. Saya punya akses itu tak terbatas. Saudara, kita coba pikirkan ya, berbicara akses ini, bukankah sesuatu yang kemudian mengagumkan sebenarnya? Ketika saudara dan saya itu memiliki akses yang tadinya itu tertutup, tapi sekarang terbuka melalui Kristus. Hal yang kedua, nanti kita melihat refleksinya. Hal yang kedua, ini bukan akses yang diberikan kepada kita untuk bisa datang berulang kali di dalam banyak waktu, bukan sekali setahun. Tetapi juga dikatakan akses ini secara permanen, memiliki kedudukan yang menetap. Sifatnya itu menetap, Bapak sekalian. Akses itu dikatakan di sini, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Ada satu gambaran itu kita melihat akses itu permanen, seperti tempat kita berdiri yang kokoh untuk berdiri. Gambaran pijakan yang kokoh. Yang apa? Yaitu Kristus sendiri kan ya. Pijakan yang kokoh itu Kristus. Dan itu secara permanen diberikan kepada kita. Saudara, yang menarik ya, Paulus itu di dalam surat Efesus membicarakan hal ini dan menggambarkan akses ini sebagai sesuatu kekayaan kasih karunia atau semacam harta karun yang limpah untuk di dalam relasi dengan Tuhan melalui Kristus. Ada harta karun di sana, tetapi aksesnya itu Kristus dan Kristus sudah memberikan akses itu. Sambil contoh misalkan, mungkin kita sangat mengerti ini kalau kemudian orang kaya, Elon Musk misalkan, itu memberikan cek kosong kepada kita. Ini ya, kamu pakai, ini akses untuk kamu pakai. Kapan saja terserah, berapa saja terserah. Saudara, kita pada umumnya akan bahagia kan ya? Akan bahagia akan hal itu. Tapi ya, Paulus menggambarkan itu satu harta yang begitu limpah yang diberikan kepada kita melalui Kristus. Di mana kita tidak lagi berdiri di hadapan Allah di dalam rasa takut. Di mana kita tidak lagi berdiri di hadapan Allah dengan ketidakpastian. Kita lagi tidak berdiri di hadapan Allah dengan belenggu akan hukum. Kita berdiri dengan berani. Kita berdiri dengan kokoh di hadapannya. Seperti seorang anak yang datang kepada bapaknya dan dengan berani datang kepada bapaknya. Bukan seperti orang yang melayani dengan takut datang kepada tuannya. Saudara, mungkin kita bertanya begini ya. Lalu untuk apa kalau demikian? Kalau ada akses terbuka, saya datang berulang-ulang, dan kemudian ada akses berkedudukan menetap, permanen, dan dibuka kepada saya jalan kepada harta itu. Ada dua hal, bos, ada dua hal. Yaitu apa? Seharusnya ini membawa kita dengan boldly, dengan sangat teguh hati, dengan sungguh-sungguh itu datang kepada Tuhan. Saudara mungkin berpikir ya saya datang kepada Tuhan lah. Tapi saudara, ketika akses kepada harta itu ya dibuka, seorang komentator mengatakan ya itu kita datang di dalam doa kita dengan sangat keras, dengan boldly hati, dengan sungguh-sungguh. Ini seharusnya membawa kita menjadi gereja yang datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Ini satu poin yang saudara bisa pikirkan ya. Maksudnya ketika kita memiliki akses yang indah itu, akses kepada harta yang limpah itu, saudara, kita nikmati enggak ya? Ketika kita berdoa di pagi hari, di malam hari, itu kita itu nikmati atau tidak?
Ketika kita itu berdoa, itu sebagai rutinitas atau kita ini menjadi sesuatu yang nikmat loh. Seperti lagu yang kita nyanyikan ya, indahlah saat berdoa. Saudara, ketika kita menyanyikan lagu itu, kadang-kadang saya merasa, ini indah gak ya? Saya waktu nyanyikan itu, saya merasa indah tidak. Atau hanya menyanyikan indahnya saat berdoa. Saudara, ini menjadi sesuatu yang membuat kita bergairah untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya itu, juga di dalam peribadatan dengan penuh sukacita dan keyakinan. Saudara, kita gak pernah datang ke gereja kan, dan bertanya, oh tunggu dulu, Tuhan mau terima saya gak ya? Saya berdosa loh, saya ini orang berdosa, Tuhan terima saya gak ya? Saudara gak pernah mikir itu kan ya? Mungkin kita tidak jarang memikirkan, oh saya datang ke gereja, sudah pastilah diterima. Saudara, ketika kita menyadari keadaan kita, dan kemudian kita diterima oleh Tuhan, kita itu datang ya dengan penuh sukacita. Bahkan ya, kita akan mencari kesempatan untuk datang di dalam peribadatan kepadanya. Kenapa? Karena itu momen yang sangat nikmat. Kenapa? Ini satu kesempatan Tuhan berikan untuk saya beristirahat. Memang bisa ketemu Tuhan di mana-mana, bisa. Tapi ini momen, satu kesempatan Tuhan berikan kepada saya. Tapi banyak orang percaya, banyak orang mengatakan orang percaya itu begitu mudah untuk mengatakan, oh tidak untuk di dalam doa. Oh tidak untuk hari ini beribadah. Oh tidak, lain kali saja. Saudara, seharusnya ya ketika kita itu menyadari betapa nikmatnya harta karun yang dibukakan kepada kita, akses itu, kita harusnya berbondong-bondong dengan bercepat-cepat ya untuk menikmati akses itu. Kenapa ya? Kita hanya ingin menikmati akses kepada harta karun yang kelihatan, tapi harta karun yang dalam relasi kepada Tuhan itu, oh kalau bisa orang lain yang lebih cepat, saya tidak. Saudara, saya kira poin damai ini yang membuka akses kepada kita seharusnya memberikan gerakan besar dalam hati kita di dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepadanya, dalam berdoa kepadanya. Dan sekaligus ya memberikan hati yang serius, yang sungguh kepada kita. Untuk apa? Membawa harta itu juga kepada orang lain. Sebagaimana lagu yang keempat yang kita nyanyikannya, ku suka mengabarkan. Ini harta yang limpah, saya sudah nikmati. Saya juga membawa kepada orang lain. Jadi akses kepada harta yang begitu limpah itu, yaitu Kristus sendiri, relasi dengan Kristus. Saya mau nikmati dan saya sudah nikmati. Dan saya juga mau membawa akses itu kepada orang lain. Saudara, kalau kita tahu ya di sana ada harta yang limpah, manusia secara dunia kan, ya kalau bisa untuk saya aja lah. Saya punya akses untuk saya. Tapi saudara sekalian, kalau kita berbicara pembenaran oleh Kristus, damai yang dibawa oleh Kristus, seharusnya membawa kita sebanyak mungkin orang untuk boleh menikmati harta ini. Menikmati relasi yang indah ini. Tetapi masalahnya bagi kita, jangankan untuk kemudian membawa harta itu kepada orang lain. Untuk kita sendiri nikmati harta itu, mungkin tidak terlalu banyak tempat di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam gereja kita, belakangan kita melihat ya, kita ada persoalan doa setiap minggu ya. Saya kadang-kadang berbicara kepada Vikaris Filbert, kenapa ya? Kenapa dalam gereja kita itu, persekutuan doa itu menjadi tempat yang sangat-sangat minim orang yang mau berdoa. Bukan hanya di sini, di tempat lain. Di mana tempat saya banyak mengikuti, memang sedikit. Ada yang banyak, tapi kebanyakan sedikit. Kenapa ya? Bukankah ini sesuatu akses yang diberikan kepada kita? Saudara, saya tidak memberikan guilty feeling kepada Bapak Ibu, bukan. Tapi saya memikirkan ya, bukankah sesuatu yang nikmat ketika Tuhan membuka akses itu kepada kita? Dan secara komunitas itu kita bisa bersama-sama datang dengan boldly meminta kepadanya. Sebagai satu umat yang harusnya kita itu boleh nikmati. Seharusnya itu kita dengan senang untuk nikmati. Saudara, pertama tadi, pembenaran itu membawa kita untuk boleh mendapatkan damai. Damai itu membawa kita untuk boleh memiliki akses. Dan akses itu secara berulang kali dan secara permanen diberikan kepada kita. Terakhir, dalam poin yang keempat yang saya mau bawa kita pikirkan hari ini.
dalam ayat yang kedua bagian terakhir ketika Paulus mengatakan, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita akan bermegah dalam pengharapan. Dalam kalimat yang lain, kita bersukacita. Kita bermegah, kita bersukacita, atau kalimat yang lain, kita menyombongkan diri kita di dalam pengharapan yang akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, berbicara tentang kemuliaan Allah, di sini Paulus mengatakan sebuah keyakinan bahwa kita akan mengalami kesukaan penuh, bahwa kita akan turut di dalam kemuliaan yang akan dialami oleh Kristus. Kemuliaan itu sesuatu yang sangat indah, sekaligus juga menakutkan. Tidak semua orang mengalaminya. Saya ambil beberapa contoh ya. Musa itu dalam perjanjian lama kan ya, dia meminta, Tuhan saya mau melihat engkau. Apa yang diberikan oleh Tuhan? Dia melihat belakangnya kan ya. Tidak melihat mukanya Tuhan, dia melihat belakangnya, kemuliaan Tuhan lewat. Kita ingat Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika masa transfigurasi itu ya, waktu transfigurasi, dan kemudian Petrus mengatakan, Tuhan, ini ada Elia di sini, ada Musa di sini, mari kita bikin tenda. Wah, itu indah sekali. Jangan kita turun di sini terlalu indah. Mari kita nahan mereka, mari kita menikmati keindahan ini. Kenapa? Nah, Petrus melihat kemuliaan yang muncul di hadapan mereka. Yakobus melihat, Yohanes melihat, dan mereka mengatakan, Tuhan kami mau menikmati ini lebih lama lagi. Dan biar ada kemah kita buat. Saudara, kita melihat kisah dari Paulus ketika dia ke Damsik. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, bagaimana cahaya silau itu membuat matanya itu tidak dapat melihat. Berbicara kemuliaan Tuhan ya, tidak semua orang dapat melihat. Dan menjadi sesuatu yang sangat mengagumkan. Dan sekaligus ya, ini juga seperti orang Israel, itu kemuliaan Tuhan itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Ketika Tuhan hadir, mereka mengatakan, Musa, engkau saja Musa. Kami ingin mendekat, kami mau, tapi kemuliaan Tuhan itu terlalu besar bagi kami. Maka saudara sekalian, kemuliaan itu tak tergambarkan. Kalau Wahyu mengatakan oleh Yohanes, bagaimana anak domba Allah itu datang dan kemudian tua-tua itu yang mereka bertekuk lutut di hadapannya. Dan kita bisa melihat kemuliaan itu ya. Jangankan bicara kemuliaan digambarkan oleh Wahyu bos sekalian. Kalau kita melihat ya, ada pejabat tinggi datang ke suatu tempat, itu sangat mulia sekali kan ya. Ada Perdana Menteri datang ke Indonesia, mereka akan dibawa perarakan kan ya. Itu satu keadaan yang cukup mulia. Tapi saudara, itu penggambaran Yesus melalui Yohanes ya, Wahyu itu sangat sangat mulia sekali. Dan Yohanes dan Paulus mengatakan, dan itu bukan hanya dialami oleh Yesus Kristus, itu juga dialami oleh orang-orang yang sudah dibenarkan. Saudara, mari kita membayangkan kemuliaan itu. Kemuliaan yang telah Kristus nyatakan di dalam dunia ketika dia datang, dan kemuliaan yang akan datang itu betapa mengagumkan kan ya. Betapa mengagumkan, betapa mulianya ketika semua lutut bertekuk lutut. Alkitab mencatat, suka tidak suka mereka bertekuk lutut. Itu satu kemuliaan yang begitu indah kan ya. Dan dikatakan kita bersama-sama menikmatinya. Satu kepastian, satu kepastian. Karena kenapa? Karena landasan ini, landasannya adalah bahwa oleh karena pembenaran itu sudah nyata, maka kemuliaan yang akan datang itu bersama dengan kemuliaan Kristus itu juga akan nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, saya tidak dapat membayangkan kemuliaan ini. Ketika kita membaca ini ya, Lukas ketika para malaikat menyanyi, kita nggak bisa membayangkan indahnya paduan suara itu. Dan apalagi ketika Kristus, Sang Raja itu datang, betapa mulianya. Dan saudara saya, orang-orang yang dibenarkan itu ikut berbagian di dalam kemuliaan itu. Ada satu kepastian. Tetapi kepastian ini bukan hanya bicara kepastian, nanti kepastian. Tapi kepastian ini akan membawa orang bermegah. Atau kalimat yang dipakai, menyombongkan diri.
Aku menyombongkan diri. Biasanya menyombongkan diri itu negatif. Tapi dalam bagian ini ya, menyombongkan diri di dalam Kristus. Sebagaimana 1 Korintus 1 ayat 31 mengatakan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Kristus. Kenapa, saudara? Karena apa yang akan dihadirkan oleh Kristus, kemuliaan itu, waktu dia mengalahkan kuasa daripada dosa, waktu dia mengalahkan kuasa kematian, bagaimana kemuliaan itu akan dihadirkan dan sudah nyata melalui kebangkitannya, dan itu sesuatu yang mendatangkan sukacita. Bahkan kalau kita melanjutkan tadi kita sudah membaca, sukacita itu akan sukacita yang akan dihadirkan ini akan mengalahkan akan pergumulan yang dialami oleh manusia. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam ayat 3 ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Siapa yang bermegah dalam kesengsaraan, Bapak Sekalian? Gak ada kan ya? Kita patut bertanya, kalau ada orang yang senang, oh saya sukacita hari ini, kenapa? Saya sengsara loh, hidupnya dari kecil sampai sekarang sengsara, saya bersukacita. Saya kira gak ada, Bapak Sekalian. Tapi kalau kita melihat di sini ya, bermegah di dalam kesengsaraan. Kenapa? Jikalau engkau mengikut Tuhan, menggumulkan firman, menjadi umat Tuhan di tengah-tengah dunia, dan mendapatkan kesulitan, pergumulan, bermegahlah. Karena kenapa? Karena kesulitan itu tidak lebih besar dari kemuliaan yang akan diberikan oleh Kristus kepada kita. Maka saudara sekalian, ketika kita melihat kemuliaan yang akan datang itu diberikan kepada kita, maka kita bisa bertanya, sukacita akan hadir dalam kehidupan kita hari ini karena kita dapat mengalahkan tawaran-tawaran dunia. Kita akan dapat mengatakan tidak kepada keindahan, kepada definisi-definisi kesuksesan misalkan yang akan ditawarkan oleh dunia kepada kita. Karena kenapa? Karena kita punya visi pada masa yang akan datang itu yang lebih indah jikalau saya bandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Tapi saudara sekalian, kita harus jujur ya, kita sulit dalam hal ini. Tidak semua orang dengan mudah mengatakan, oh saya sudah bebas melakukan itu. Kita semua bergumul dalam hal ini. Kita bergumul untuk boleh melihat kemuliaan itu yang benar-benar menggerakkan kita hari ini. Saudara, kita tidak menjadi orang-orang seperti di dalam golongan-golongan Kristen yang sangat radikal, yang mencoba membawa akhir zaman itu, visi yang akan datang itu sekarang. Misalkan di dalam teologi kemakmuran, di dalam keadaan makmur hari ini, kemuliaan itu dibawa hari ini. Saudara, kita tidak dalam teologi yang demikian. Tapi kita adalah orang-orang yang akan melihat masa yang akan datang itu. Dan melalui visi itu menggerakkan hati kita. Saudara, kalau kita ambil contoh begini ya. Kita mungkin pernah, ya kita pastilah pernah jadi anak-anak. Ketika misalkan ya orang tua itu menjanjikan sesuatu. Nanti ya kalau kamu tamat SMP, SD, saya akan membelikan sepeda sama kamu. Oh anak itu ini kan ya, dia tahu ayahnya itu berjanji, menepati janji, ayahnya itu punya uang untuk membeli, itu dia akan dalam waktu menunggu itu sampai ke sana ya, dia akan menjadi anak seperti apa ya? Saya percaya dia akan menjadi anak yang bersukacita menantikan masa itu. Ketika ayahnya mengatakan, kamu kalau benar-benar bisa lulus SD ya, nilaimu baik ya, saya mau kasih hadiah sepeda sama kamu. Dia akan memperjuangkan kan ya. Bukan dengan satu keadaan yang kok lama sekali. Kan saya sudah kelas 4, saya sudah kelas 5, kok lama sekali. Tapi dia akan menantikan, oh hari itu kapan? Saya akan menghidupi hari ini dengan penuh sukacita karena ada sesuatu yang akan saya kejar di sana. Saya mengejar untuk belajar misalkan, karena ada yang saya kejar di sana yang akan saya dapatkan. Mungkin itu satu analogi yang sangat cukup kecil, analogi yang tidak terlalu besar. Tapi saudara sekalian, kalau kita memikirkannya, kemuliaan yang ditawarkan oleh Kristus itu tidak ada gambarannya yang kita bisa lihat dalam dunia ini. Nah, ketika Yohanes di dalam Wahyu mengatakan kemuliaan sang anak domba itu membuat orang bertekuk lutut kepadanya. Oh saudara, saya tidak bisa membayangkan itu indahnya, mulianya seperti apa. Dan Tuhan mengatakan, engkau umatku, mari bersama-sama dengan aku.
Saudara, saya seringkali mengatakan di sini ya, kenapa kita jarang ya atau sulit kadang-kadang menjadi orang-orang yang semangat atau apa ya, punya desire yang tinggi di dalam melayani Tuhan, bukan hanya dalam gereja, dalam banyak aspek ya. Mungkin ya kita itu kurang visi pada masa yang akan datang ini. Mungkin kita sulit melihat kemuliaan pada masa yang akan datang. Dan kemudian kita tertutup mata kita pada yang sekarang ini. Saudara, saya mengajak kita hari ini benar-benar mendoakan ya. Mendoakan apa yang dijanjikan oleh Tuhan pada masa yang akan datang itu. Benar-benar bukan hanya kita mengerti secara pikiran, secara teologi kita dapat, tetapi kita doakan sungguh-sungguh ya. Itu menggerakkan kita untuk hidup bagi Tuhan hari ini. Percuma saudara sekalian kita tahu secara teologi, kita lulus katekisasi, kita lulus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, tapi ya itu tidak pernah menggerakkan kita untuk hidup bagi Tuhan. Saudara sekalian, mari kita melihat kekaguman kepada kemuliaan itu sehingga penderitaan di dalam mengikut Tuhan, kesulitan di dalam menggumulkan firman tidak jauh lebih besar dibandingkan kemuliaan yang akan datang. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kemudian bersuka cita di tengah-tengah dunia. Tadi pagi saya mengatakan seharusnya ya orang Kristen itu adalah orang-orang yang bersuka cita, memiliki sukacita yang luar biasa yang di dalam diri mereka. Bukan orang-orang yang kalau kita lihat suram bawaannya, tetapi orang-orang yang akan membawa sukacita, orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang sudah menikmati sukacita, bahkan keadaan yang penderitaan itu boleh membawa sukacita kepada mereka. Maka kiranya apa yang boleh kita renungkan hari ini Bapak sekalian, bukan sekadar poin-poin pembenaran, damai, akses, tetapi sungguh-sungguh itu mengubah hati kita, mengubah cara kita melihat dunia ini, mengubah cara kita melihat hidup kita, mengubah cara kita melihat gereja, mengubah cara kita melihat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang akan menantikan hari itu dengan penuh sukacita. Tentu dengan pertolongan dari Roh Kudus. Karena kenapa? Saya mengatakan poin 4 ini, poin yang sulit untuk kita. Karena mata kita itu terlalu ingin melihat yang indah dalam dunia ini. Sehingga keindahan masa yang akan datang itu agak kabur bagi kita. Sehingga kita doakan Tuhan yang boleh menaruh dalam hati kita kejelasan itu. Sehingga kita memperjuangkan hidup sebagai umat Tuhan pada masa sekarang ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami ya Tuhan, ketika kami boleh mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang membenarkan kami, bahwa ketika kami mengetahui bahwa Engkau Allah yang mendamaikan kami, bahwa kami ketika mengetahui bahwa Engkau menyediakan akses kepada harta yang limpah itu kepada kami, tetapi kami tidak terlalu tertarik untuk menikmatinya. Kami hanya sebatas mengetahui dan mengerti. Ampuni kami jikalau kami hanya sebatas mengerti semuanya ini ya Tuhan. Tapi kiranya Engkau yang boleh menolong kami, boleh menjadi orang-orang yang bersuka cita menikmati segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui di dalam Kristus. Dan yang Tuhan sediakan kepada kami hari ini di dalam gereja, dalam kehidupan kami, di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berbelas kasihan membawa kami menjadi orang-orang yang hidup seperti orang-orang yang didamaikan, orang-orang yang sudah dibenarkan, hidup di dalam damai sejahtera, menikmati segala akses yang limpah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong kami. Kiranya Engkau yang berbelas kasihan kepada kami ya Tuhan, menaruh mata kami untuk boleh melihat kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami. Jangan biarkan mata kami melihat hanya kemuliaan yang ditawarkan oleh dunia yang fana ini ya Tuhan. Kami sadar, kami tahu bahwa kami perlu kekuatan dari Roh Kudus untuk boleh melihat kemuliaan itu. Jikalau kami berjuang dalam diri kami ya Tuhan, kami hanya sampai kepada melihat kemuliaan dunia ini. Tapi kiranya Engkau membukakan hati pikiran kami, sehingga kemuliaan yang akan datang itu benar-benar membawa kami untuk berjuang, untuk berlari, untuk melayani Engkau, hidup bagi Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berbelas kasihan, dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.